didasari oleh cinta. Kita bekerja sebagai guru gitu ya, kita ke pasar memasak buat suami, buat anak, buat mencari nafkah untuk istri dan keluarga, itu semuanya karena cinta gitu ya. Jadi itu landasannya kenapa saya tulis gitu. Oke? Nah sekarang karena bapak ibu ini sebenarnya saling kenal, pasti kan udah tahu banget gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalnya kenalannya nama gitu sepertinya sudah tidak menarik lagi mungkin buat bapak ibu sekalian. Ini mungkin bisa tolong dibagikan. Lagi kan? Kurang kan? Udah. Saya mau ngerekam. Agak. Jangan digeser-geser. Nah, saya bapak ibu menuliskan 3 hal di situ. Nickname bapak ibu, ya, jadi nama panggilannya. Kemudian 1 hal yang disukai, 1 hal yang tidak disukai. Dituliskan, terus nanti dilipat kayak buat apa? Bisa ya, kalau USB itu bisa lah. Terus ditaruh di meja. Oh. Apa tuh namanya? Name tag. Ya, name tag atau name table gitu ya. Terus garis juga ya. nah, jadi nanti kelihatan nih gitu ya. Oke. Nah, contohnya gini. Saya Dian, saya suka belanja, saya nggak suka jengkol. Ya, jadi saya tulisnya Dian belanja jengkol. Oke, bisa ya? Ya, silakan. Saya nggak suka aku. Suka aku. Hah? Nggak suka aku. Ini gimana ya gitu nih? Ini guru SD nggak bisa nih. Saya nggak suka. Ini masih origami. Ini kreatif. Oke, silakan dituliskan nickname yang disukai, yang tidak disukai, apa aja. Pastikan bisa bisa dilihat oleh semuanya. Aku dulu ya. Review ya. Ada di sini Eka? Iya. Oh sama nih kita nih berdua nih. Oke. Hal yang disukai apa ya? Benda atau sifat? Apapun. Ya. Apa yang nggak suka ya? Ya, ini udah ada nih. Gini Yang aja masih nih, bingung. saya. Boleh nanya kanan kirinya boleh? Yang nggak disuka ini bingung. Tidak berarti. Iya. Oh nama yang disukai apa? Iya. Apa sih? Oke. Ayo silakan ditunjukkan Mr. Fajar. Oke. Wow, suka desain ya. Nggak suka kopi ya? Mr. Fajar. Berarti sukanya sama teh ya? Minum teh? Ya, suka tapi nggak Nggak sering. banget. Oh, oke. Ya, terus Miss Amina suka berpetualang dan nggak suka menunggu. Emang menunggu tuh emang nggak enakin ya? Apalagi ketidakpastian. Yes. Apalagi menunggu yang tidak pasti. Boleh ya, boleh. Apa aja. Ini kayak jadi curhat ya. Oke, yang lain mana? Belum kelihatan? Ya, mikir. Susah ya, mikirnya apa ya? Lebih susah berarti. Udah perkenalan loh. Bukan selamat Pratika. Oke, Mistri suka jalan-jalan, Apa nggak tuh? suka petai dan jengkol. Oke. Miss Rosa suka masak dan tidak suka nggak rapi ya, nggak suka berantakan. Oke. Miss Mia suka jus strawberry, nggak suka kalau anak marah. Wow. Miss Mia juga pasti nggak suka marah kayaknya ya. Ya sabar ya. Sabar banget. Oke, Miss Vivi suka kopi, nggak suka camping. Iya nggak suka. Oh, boleh tahu kenapa Miss Vivi nggak suka camping? Agak ribet aja gitu. Ribet banget itu. Boleh nggak? Kalau mandinya ribet, ya kan tidurnya panas. Ribet sama kamar mandi. Oke.
banget emang. Oke, sebelah Miss Vivi masih mikir? Masih mikir. Juli masih mikir Juli. Aduh apa ya? Susah ya. Jangan Oke, Mr. Yoga suka berpetualang, nggak suka, kirain nggak suka sendiri. Oke, nggak suka selebriti itu kayak siapa? Saya dulu kecil kayak nggak suka selebriti, tapi udah gede suka. makan bakso gimana? Nggak pakai selebriti. Makan goreng kan bawah. Kan ada selingkuh. Baru tahu ya, Udah digoreng baunya hilang. Ya udah. Oke, ada Masih lagi nggak ya, suka dari debat, ya? Mr. Rian, suka bersepeda, tidak suka dingin. Wah, salah duduknya di sini. Iya. Kalau udah di Saya nggak suka Takut ribut. masuk angin kali ya. Oke, di situ ada Miss, oh belum, ya. Saya tidak suka Masih ribut. melipat-lipat ya. Coba kita lihat. Ribut sama Yuki bocah. suka Sebel belajar, bocah. nggak suka rame. Saya sukanya yang tenang. Sukanya tenang. Oke. Kemudian satu lagi yang belum kelihatan. Ini Miss Mai udah Bu. Miss Mai. Miss Mai suka nonton, nggak suka debat atau ribut. Oh, suka nonton horor, nggak suka debat atau ribut. Tapi suka mencari keributan. Saya tidak mencari ribut. Saya suka yang damai, yang tenang, yang tenang. Jangan pada Ya, bisik. Mr. Wawan sukanya Mancing. Kurang tegang, kurang suka daun bawang. Oh, berarti Mr. Wawan sama Mr. Gofar harus makan bakso bareng. Karena nanti daun bawangnya kesini, sebenarnya ya. Kayak kalau aku suka paha sama dada gitu ya, jadi nggak rebutan. Sip, oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang kenal ini siapa? Ki Hajar kan sih? Langsung ketahuan ya. Oke, saya pikir ketahuannya pas ini ya. Karena Iya, kita biasa iya, lihat iya. lihat yang Mirip sih. kalkurnya ya versi ininya gitu. Tapi Versi ya beliau asli. adalah Ki Hajar Dewantoro atau Ki Hajar Dewantara. Siapa beliau ini? Bapak pendidikan. Bapak pendidikan. Oke, selain Bapak pendidikan, pahlawan nggak betul yang Budi mendirikan. Utomo ya? Taman siswa. Taman Siswa. Taman Siswa. Ya. Taman Siswa. Tahukah Bapak Ibu kalau beliau adalah Menteri Pendidikan Indonesia? Yang pertama. Yang pertama. Ya, jadi beliau itu Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Dan filosofi pendidikan beliau itu dipakai sebagai dasar dari berbagai referensi pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk kurikulum Merdeka yang baru saja di-launching oleh Kemendikbud. Gitu ya. Jadi kenapa gitu? Karena kita lihat seperti ini. Filosofi beliau itu mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ini filosofi pendidikan beliau yang sampai sekarang ini masih relevan dan dipakai di Indonesia, gitu ya, di berbagai institusi pendidikan maupun jurnal-jurnal pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pendidikan itu sebenarnya menuntun anak, menuntun kekuatan kodrat anak. Jadi ketika anak lahir, mereka sudah membawa kodrat ketentuannya masing-masing. Ada anak yang memang dari kecil suka ngomong. Anak saya tuh, Atar. Gurunya semua langsung pada ketawa. Kalau yang tahu Atar tahu kalau emang anak ini suka ngomong, ngoceh dari kecil. Ada anak yang suka coret-coret gambar gitu ya, akhirnya lama-lama dia bikin lukisan atau bikin gambar yang indah-indah. Ada anak yang dari kecilnya tuh suka ngutak-ngatik barang, ngutak-ngatik mainan. Seringkali sih nggak dibalikin lagi gitu ya, kalau dibongkar, habis itu udah tinggal gitu ya. Ada anak yang dari kecilnya itu memang dia senangnya main sendiri, ya nggak seneng ngumpul itu sama temennya ada enggak, pokoknya sendiri aja. Entah dia baca buku, entah dia apa, penyendiri. Ya mungkin Miss Yuli kecilnya mungkin seperti itu, gitu ya, jadi nggak suka keramaian. Ada yang seperti itu. Jadi mereka sudah membawa potensinya masing-masing. Sudah kelihatan sebenarnya, sudah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa dari kecil. Nggak semua anak itu akan jadi dokter, nggak semua anak itu akan bisa matematika. Ya, mereka punya ketentuan kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai pendidik di rumah, saya sebagai ibu,
sekolah, Bapak Ibu guru sebagai guru itu adalah menuntun, hanya bisa menuntun, tidak bisa menentukan, tidak bisa mengatur, tidak bisa melarang. Artinya apa? Artinya ketika anak kita harapkan bahwa oke, ini semuanya harus kita cetak gitu ya untuk bisa nanti ketika kuliah mereka nilainya bagus misalnya gitu. Nggak bisa seperti itu. Ada anak yang memang mungkin dia berbakat di bidang olahraga ya, atau di bidang seni misalnya. Ya, nggak mungkin gitu anak, bukan nggak mungkin. Anak ini akan kesulitan ketika mereka harus menguasai gitu ya matematika, fisika sama seperti teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Tugas kita hanya menuntun saja. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini tuh adalah nilai tertinggi gitu ya dari manusia, itu harapannya selamat dan bahagia. Nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Ketika tadi saya memulai dengan membaca mengucapkan salam, itu artinya saya menitipkan doa kepada Bapak Ibu guru sekalian. Ketika Bapak Ibu guru menjawab salam saya, berarti Bapak Ibu mengembalikan doa yang sama untuk saya. Betapa indahnya gitu ya, ini diatur di Islam gitu ya. Jadi sebelum dihajar ini udah ada dari zaman Rasulullah, itu memang sudah mengatur seperti itu. Dan salam itu kan asal kata benar saya nggak itu ya, selamat ya, artinya selamat gitu ya. Jadi mendoakan keselamatan atas kamu, keselamatan atas saya, keselamatan atas kita semua. Jadi salam harapannya itu anak selamat, bahagia. Doa sapu jagat apa? Minta apa? Kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat, dan minta dijauhkan dari api neraka kan? Artinya kita minta selamat, selamat bahagia dunia akhirat, udah itu aja. Gak ada kan yang minta ya Allah saya pengen naik haji furoda gitu ya. Ada sih mungkin doa gitu, tapi terus begitu ngelihat kemarin ada yang haji furoda 46 orang gagal, ya Allah ganti deh saya minta haji UONH plus aja gitu ya, karena gak usah nunggu lama gitu ya. Jadi kan seperti itu doanya ya, bisa sih spesifik gitu, tapi yang paling utama kita berdoa itu adalah minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi itu ini udah mencakup semua yang ada di dalam Islam. Sebagai manusia, sebagai individu tentunya kita punya kewajiban, ya, kewajiban sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga bagian dari anggota masyarakat, bagian dari masyarakat. Tujuannya maksudnya apa sih? Supaya bermanfaat buat orang lain. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru mengajar di kelas, ketika kembali ke rumah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, itu harus memberikan manfaat. Di jalan juga begitu gitu ya, jangan sampai kan kita di jalan teriak-teriak ngomelin orang karena atau ngelaksonin atau apa misalnya. Jadi jadilah orang manusia itu yang bermanfaat. Nah, anak-anak kita yang di sekolah maupun yang di rumah itu maunya kita jadikan seperti itu. Ya, jadi maunya tuh mencapai seperti ini, selamat, bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini filosofi pendidikan beliau. Nah, selain ini yang sudah sangat terkenal itu ada 3 hal yang sering beliau sampaikan. Apa kira-kira? Ya, selain Ibunya Dayani ada orang Jawa di sini. Ing Karso Ing Madya Mangun Karso. Yes. Depannya doang. Ing Madya Mangun Karso. Ing Karso Sulobo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handaya. Oke, sip. Ya, jadi harus ada tujuannya gitu ya. Jadi Ingarso Sukulodo itu artinya Yang di depan memberi contoh ya. di depan, kalau di depan itu ngapain? Menjadikan teladan, memberikan contoh sebagai pemimpin ya, di sekolah, kepala sekolah misalnya, di kelas guru misalnya, memberikan teladan, memberikan contoh yang baik tentu saja. Imadio Mangun Karso Yang di tengah. berada di mana? Di samping, ya, di tengah, di samping. Ngapain? Mendengarkan, memberikan semangat sebagai teman diskusi, teman curhat gitu ya. Jadi yang terakhir Tuturi Handayani di belakang, mendorong, memberikan support, dukungan, ya, menyemangati gitu ya, bahwa ya kamu bisa. Nah, ini dasar pendidikan beliau tuh ini aja. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru itu harus berada di depan, memberikan contoh yang baik. Kalau kita tuh sekarang kan ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi tuh ya, dari mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
sampai dengan mandiri, gotong royong dan sebagainya. Kalau anak kita itu mau punya gitu ya ke 6 dimensi itu, yang pertama kali harus punya dulu siapa? Gurunya, orang tuanya kan. Paling mudah kalau di sekolah apa di rumah gitu ya. Nak sholat gitu. Sementara saya nyuruhnya gini. Sholat gitu ya. Nggak bergerak tuh anak gitu ya. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri nggak nunjukin seperti itu gitu ya. Jadi di depan memberi contoh, di samping memberi semangat. Kadang kita perlu diskusi dengan anak. Kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih atau kok nangis gitu ya? Jadi dia ngasih tahu ya saya nggak bisa hari ini matematikanya susah atau apa. Oke, coba lihat ya nggak bisa gimana gitu ya. Atau mungkin bukan matematikanya yang oke. Taruh dulu deh bukunya. Nah, kira-kira kamu senangnya apa pelajarannya? Oh, saya senangnya kalau ke IKA, kenapa? Karena gini. Udah cerita dulu aja, dengerin, baru kemudian balik lagi ke matematikanya gitu kan ya. Gitu. Jadi seperti itu kalau di samping. Di belakang memberikan dukungan. Gak semua orang tua bisa ngajarin matematika, gak semua orang tua bisa ngajarin agama misalnya. Tapi paling tidak dia mendukung anaknya, gitu ya, memberi dukungan, memberi nasihat yang baik, gitu kan. Kita banyak sekali kita baca anaknya tukang beca, anaknya yang orang tuanya tuh gak berpendidikan gitu, tapi anaknya bisa sampai ke perguruan tinggi karena apa? Ya karena dukungan yang diberikan orang tuanya. Bahkan dukungannya itu mungkin hanya sekedar, saya bilang hanya quote-unquote doa. Justru itu yang paling dahsyat. Ya ketika orang tuanya berdoa gitu, yang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, tapi saya berdoa untuk kesuksesan dan keberhasilan anak saya, itu doa yang mungkin langsung dijabah oleh Allah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dan ini adalah dasar-dasar pendidikan dari KHD yang diterjemahkan ke dalam tujuan pendidikan Indonesia, dan yang tengahnya itu tadi tujuannya selamat, bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oke, nah sekarang pertanyaannya itu adalah gimana caranya gitu ya. Sebelum ke situ saya akan tunjukkan satu gambar. Menurut Bapak Ibu ini gambar apa? Gambar planet tata surya. Ya, oke. Kelihatan kan ada beberapa planet di situ ya. Bumi yang mana ya? Nomor 3. Oke, kenapa? Karena SD kita gitu ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Iya. Itulah semua nama-nama planet. gitu ya. Jadi ini adalah tata surya. Gitu. Nah, KHD itu juga mengibaratkan anak itu seperti planet-planet yang ada di tata surya. Mereka punya keunikannya masing-masing. Bumi nggak sama dengan Mars, besarnya nggak sama, gitu ya. Kemudian orbitnya pun berbeda. Ini lintasannya nih beda-beda kan. Jadi ada yang anak yang ini kan muter ya, dia berrotasi ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang muternya sangat nggak kelihatan saking lambatnya. Gitu ya. Ini mungkin kalau di kelas gitu ada anak kalau yang ditanya, ya ini jawabannya apa? Oh ini gitu ya. Tapi ada juga yang ada ya, loadingnya agak lama. Nah itu juga termasuk saya ketika mungkin ditanya hal-hal yang saya nggak kuasai itu kadang ngomong apa sih ya, masalah keuangan, akuntansi misalnya, gitu kadang nggak nyambung. Nah jadi seperti itu. Artinya setiap anak kita dia punya keunikan gitu ya, dan itu yang harus kita pahami, itu yang harus bisa kita terima gitu ya, supaya mereka tadi itu bisa mencapai ke ketentuan kodratnya masing-masing. Kita dengarkan ini ada video, ini mudah-mudahan ada suaranya. Oke, saya coba ya. Biasanya kalau video langsung aja atau gimana ya? Biasanya masih ke situ kan? Bisa langsung. Bisa langsung. Ini nggak ada suaranya ya. Oke. Di Mister Fajar kayaknya lagi ngambil speaker. Oh baik. Speaker. Ya, ini ada. Harusnya sih di sini ada gitu biasanya ya. Oh langsung ke. Maaf kemarin saya lupa bilang kalau. Iya.
Yang Sini ya. Ini. Dari laptop dulu. Dari laptop dulu diatur ke speaker. Biasanya gitu. Itu ke Epson itu. Itunya volume mikrofonnya itu Epson Mister. Coba deh dilihat. Bukan ke info, jangan ke infocus. Enggak, diklik kiri aja coba. Iya, ini mana? Klik kiri. Itu mah klik kanan. Klik. Klik volumenya yang kiri tadi. Yang volume. Coba Miss, maju. Tadi tulisannya Epson kan ya? Epson. Yang volume mau gedein gitu. Mau gedein sini. Dia apa ya mati gitu. Mati. Makasih. Anak tidak Klik pernah kiri, ada saya ingatnya dua anak mouse. kembar Oh, itu tidak pernah ingatnya mouse. sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitnah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Ya, baik. Bapak Ibu, ini nanti saya akan share ya untuk slide-nya dan juga videonya, linknya ini ada semua. Jadi sebenarnya bisa juga dilihat di YouTube. Beliau ini adalah Dirjen GTK ya, Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Iwan Syahril. Saya suka sekali gitu bahwa beliau ini sebenarnya yang membawa filosofi, jadi yang membidani kurikulum merdeka ini salah satunya adalah Pak Iwan Syahril ini. Jadi yang seperti tadi beliau bilang gitu ya, bahwa anak tuh ibarat kayak planet tadi. Masing-masing itu beda dan itulah yang harus kita hargai gitu ya. Dalam mengajar itu bukan kurikulumnya yang dikedepankan, tapi kebutuhan anaknya. Karena tiap anak itu kebutuhannya beda-beda.
beda. Jadi bukan ngejar supaya satu buku itu harus selesai atau kurikulumnya itu harus tuntas, tapi lebih kepada nih anaknya bisa mencapai apa nih, gitu ya. Setiap anak pasti capaiannya akan berbeda-beda, saya yakin. Gak semua anak itu akan bisa mencapai tuntas 100% gitu ya. Mungkin ada 1-2 yang memang di atas rata-rata, tapi selebihnya itu mereka akan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Dan ini yang beliau sampaikan, termasuk juga tadi diibaratkan kita itu sebagai petani. Nah kalau petani itu punya bibit macam-macam. Kalau bibitnya jagung, jangan pakai ilmu memelihara padi, nggak akan tumbuh. Kalau misalnya bibitnya padi, ya buatlah dia atau tanam, disemai seperti padi. Karena kalau misalnya dia padi, kita bilang kok nggak ada jagungnya, ya emang nggak bisa orang bibitnya padi, gitu ya. Jadi kalau anak ini kok nggak bisa, ya emang anaknya bukan di situ, gitu ya. Tapi kalau malas gimana? Ini beda cerita ya. Kita bicara tentang potensi anak dulu nih ya. Jadi bukan menghadapi anak yang malas, yang nggak mau belajar, yang apa gitu ya. Jadi ini filosofinya seperti itu. Nah, pertanyaan terbesarnya itu adalah bagaimana sih gitu ya caranya bisa begini. Ini kan kita bicara filosofi, kita bicara tentang mungkin sedikit banyak teori lah. Artinya udah kebayang nih bagi Bapak Ibu seperti ini. Nah, prakteknya itu kayak gimana? Oke. Untuk prakteknya, saya minta Bapak Ibu untuk menonton video singkat berikut ini. Video lagi ya, jadi biar saya nggak kebanyakan ngomong. Kita lihat ya. Baper gitu ya, istilahnya kebawa perasaan gitu. Ini saudara nggak Mr. Fajar sama Pak Ridwan Kamil? Enggak, bukan saudara. Kenal? Enggak, yang kenal di TV aja. Pak Ridwan Kamil kenal kita? Enggak. Gitu ya. Tapi kenapa? Hanya dalam waktu 10 detik kita semua bisa merasakan yang beliau rasakan. Kenapa kira-kira? Karena ada rasa kemanusiaan. Ada rasa kemanusiaan. Kita sebagai orang tua manusia, kita bisa rasakan kita punya anak, gitu ya. Ini ada bapak yang mencari anaknya. Ini bapak-bapak yang ada di sini itu bisa relate. Kita pun bisa relate meskipun kita bukan bapak-bapak, gitu ya. Ya, jadi bawaannya ingin nangis. Kita tahu gitu yang terjadi sama beliau. Ya, kenapa demikian? Nah, ternyata manusia itu tergerak oleh peristiwa atau momen, suasana dan proses. Ini yang menggerakkan kita kenapa akhirnya air mata tuh tanpa disadari itu membeng gitu ya atau turun. Kita tergerak oleh peristiwa itu, kita ingat momen itu, kita tahu apa yang terjadi. Kita bisa relate, kita bisa sampai ya Allah kasihan ya. Ini saya yakin berkali-kali Bapak Ibu itu lagi. Coba aja dilihat, itu selalu ada rasa haru yang di dada tuh rasanya nyesek gitu ya. Ini nggak bisa nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Jadi suasana dan proses itu ngaruh banget buat kita sebagai manusia karena kita punya hati kan ya. Jadi selain pikiran kita juga punya hati dan perasaan. Jadi apa kaitannya dengan pendidikan? Penting untuk menyajikan peristiwa atau momen yang memungkinkan anak-anak murid kita itu belajar mengelola apa yang tergerak di dalam diri mereka. Ada 3 hal. Ada pikiran mereka, cita, ada perasaan mereka, rasa, dan ada kehendak atau karsa, kegiatan gitu ya. Jadi di sini itu pikiran, perasaan, dan perilaku atau kehendak atau yang mereka lakukan. Kalau di kelas kita mengajar
pengajar tidak menghadirkan momen tersebut, maka akan sulit buat anak. Mungkin dia bisa memahami sampai sini aja, ya dia ngerti oke, tapi nggak ada rasanya. Dia nggak ngerasa ini penting, belajar ini tuh buat apa gitu ya. Dia nggak ngerasa bahwa ini buat saya gitu ya. Apalagi berkehendak untuk oke, saya harus melakukan sesuatu nih gitu ya. Nggak ada seperti itu. Pak motornya jauh amat. Kasihan Bapak. Makasih Pak. Oke. Jadi seperti itu gitu ya. Perlu dihadirkan momen perasaan kehendak. Jadi harus ada peristiwanya tuh apa? Kalau dulu pelajaran fotosintesis tuh pelajaran di mana ya? SD, SMP ya. SD ya. SD tahun ini SD ya. SD ada. Oke. bukan fotosintesis bahasanya. Ketika Bapak Ibu menjelaskan fotosintesis gitu ya, itu tuh ada Nggak dalam. anak-anak yang berpikir ini kan yang berfotosintesis tuh siapa sih, manusia, tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Kita manusia kan? Apa urusannya sama kita? Ngapain belajar fotosintesis? Nggak kepake kok. Terus ya udah kalau gitu nggak usah belajar aja fotosintesis. Tapi Bu kan ada di kurikulumnya. Terus gimana dong? Nah, gitu ya. Jadi mungkin ini percakapan antara guru dengan muridnya. Nah, kamu yang berfotosintesis apa? Tumbuhan. Iya, betul. Hasil dari fotosintesis apa? Salah satunya adalah oksigen. Kedua, siapa yang butuh oksigen, Nak? Manusia, hewan, tumbuhan, seluruh makhluk hidup di dunia ini butuh oksigen. Tanpa oksigen bagaimana, Nak? Ya, berapa detik ya manusia bisa bertahan tanpa oksigen? 10 atau berapa gitu. Abis itu yang meningsoy. Bahasa ini mohon maaf ya, ini bahasa kalau anak-anak nonton YouTube tuh ada yang meningsoy, meninggoy lah apa gitu. Alias meninggal, kita nggak bisa hidup tanpa oksigen. Ya. Nah, jadi kita butuh nggak oksigen? Butuh. Oleh karena itu kalian perlu memahami proses fotosintesis ini. Ya udah kalau gitu kan biarin aja tanaman aja yang terus kita harus ngapain? Kalau memang hasil dari fotosintesis ini kita perlukan, apa yang harus kita lakukan? Oh, memelihara tanaman. Ya, itu kan dia udah belajar sesuatu ya dari fotosintesis. Kita harus memelihara tanaman. Kita harus pantesan ya kenapa tanaman harus disiram biar subur, biar nggak mati, supaya dia tetap berfotosintesis, menghasilkan oksigen buat kita. Itulah sebabnya kenapa kalau kita berada di luar ruangan sejuk gitu ya, seneng gitu. Karena selain sejuk juga banyak oksigennya. Oksigen kalau masuk ke otak itu bagus buat mikir gitu. Coba Bapak Ibu nih kalau ngantuk ya, nguap-nguap di ruangan, nggak masuk yang saya omongin. Kenapa? Kurang oksigen. Jadi kalau nguap ngantuk itu bukan aduh nggak sopan, bukan, kurang oksigen gitu. Jadi makanya keluar aja gitu ya. Jadi di luar seneng. Nah terus Nak, kamu tahu nggak kalau Indonesia itu disebut paru-paru dunia. Kenapa? Karena hutan yang ada di Kalimantan itu pernah di setel waktu itu ya sama Muslian kalau nggak salah, ada gambar apa gitu, video apa. Itu hutan di Kalimantan itu dia memproduksi oksigen terbesar di dunia. Jadi kalau hutannya hilang, oksigennya berkurang. Itulah sebabnya kita harus punya panjang itu dari fotosintesis. Dan di situ anak tuh mikir, oh iya, tapi kan kita nggak di Kalimantan, tetap nih ada anak nih yang yang menjalankan gitu. Tapi kan kita nggak di Kalimantan. Kita kan di Jawa kan banyak tanaman. Apa maksudnya kita nggak ngurusin itu. Nah, ini apa Nak? Kertas. Terbuat dari apa? Dari pohon ya, dari selulosa pohon gitu kan. Nah kalau ini ditebang Nak, pohon-pohon ditebang, kamu pakai kertas banyak, pohon itu akan ditebang banyak. Akhirnya apa? Tanpa reboisasi pohon tuh butuh tumbuh tuh segede-gede gaban gitu tuh berapa lama? 100 tahun. Yang juga bukan kita gitu ya, udah sampai segede gitu. Artinya apa? Kamu harus berhemat.
hemat dalam menggunakan kertas. Nah nanti abis ini saya balikin lagi nanti untuk dipakai di sesi yang lain gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak buang-buang kertas. Anak tuh mikir, dari kalau di buku tuh kan saya lihat ya, Bu Aka tuh kalau satu buku tuh kadang dicoret-coret, ya dicoret-coret sih nggak apa-apa, tapi kalau ini masih ada, ini masih bersih pakai yang ini gitu ya. Jadi hal seperti itu dari fotosintesis. Kebayang kalau Bapak Ibu guru ngajar berbagai macam materi dikaitkan sama kita di dunia, dikaitkan dengan agama. Wah itu anak-anak asal lulusannya nanti luar biasa ya. Karena mereka akan, saya nggak mau nih buang sampah sembarangan, saya nggak mau nih, karena kan nggak boleh digituin, nanti kita kayak kekurangan oksigen. Mereka yang akan saling support temennya gitu ya untuk melakukan hal-hal yang baik-baik. Seperti itu gitu ya. Jadi harus menggerakkan semuanya, pikirannya, perasaannya, juga kehendaknya, terus mau ngapain. Kalau udah tahu gini mesti gimana nak? Oh ya saya mesti hemat Bu Guru atau Mister gitu ya. Terus diulang-ulang. Anak SD itu kan pengulangan penting ya, diulang terus gitu sehingga tertanam di kepala dia itu bahwa saya harus berhemat. Nah nanti merembet nih ke masalah uang, ke masalah yang lain-lain ya, jadi akan semakin keren nih anaknya gitu ya. Nah pembelajaran paradigma baru itu berusaha untuk mengedepankan itu, bagaimana Bapak Ibu menciptakan momen tadi, menciptakan suatu peristiwa tadi. Jadi ada 3 komponen kalau di pembelajaran itu, kurikulumnya, kemudian pembelajarannya, prosesnya sendiri, sama asesmennya atau penilaiannya. 3 ini aja. Orang sering bilang ya kalau kurikulum Cambridge kan emang udah bagus, diakui internasional gitu ya. Bukan anak ayam mah cantik, bukan gitu ya. Tapi sering banyak yang bilang kurikulum Cambridge mah bagus gitu ya. Nah kalau kurikulum kita kan nggak begitu, jangan salahin kurikulumnya. Kurikulum sebagus apapun, kalau proses pembelajarannya atau asesmennya itu tidak mendukung, sama juga bohong. Ya, Bapak Ibu guru ini saya tantang nih, yuk kita pakai kurikulum Cambridge pelajaran baru sekarang juga. Oh, bentar dulu, bentar saya pelajari dulu kan gitu ya, gitu. Tapi kan kurikulumnya bagus nih, ayo bisa kita pakai gitu. Bentar dulu, gitu ya. Sesuai nggak? Terus kita gimana nanti ngajarinnya? Bisa nggak guru-gurunya, anak-anaknya terima nggak, orang tuanya dukung nggak, gitu kan, seperti itu. Jadi kurikulum sebagus apapun tetap kuncinya dia 2 lainnya juga. Nah proses pembelajarannya itu harus juga mendukung. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru nih nggak cuma kayak saya ngomong di depan gini gitu ya, tapi melibatkan anak-anak murid. Yuk berpartisipasi ngapain, apalagi anak SD, mereka hands-on experience banget gitu ya. Mesti megang, mesti lihat, mesti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Assessment-nya pun begitu. Nanti akan ada beberapa contoh ya. Jadi saya nggak panjang lebar di situ. Nah ini prinsip pembelajaran yang pertama, ini cuma 5 sebenarnya banyak, tapi 5 aja yang saya kedepankan hari ini. Menimbulkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar, ya itu yang pertama. Kemudian melibatkan murid secara langsung, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, dan yang terakhir itu adalah mendorong kolaborasi dan menumbuhkan kebiasaan refleksi. Kita lihat satu persatu ya sama contohnya juga. Menimbulkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Oke, nah ini contoh yang pertama. Materi wujud benda ada di SD kan ya? Ya, padat, cair, gas. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajarkan materi ini? Wujud benda gitu ya. Guru bisa membawa contoh benda padat, cair, dan gas ke dalam kelas. Jadi murid-murid diminta mencari contoh benda-benda lainnya yang ada di kelas atau di rumah kalau dia lagi belajar online misalnya. Nah, jadi kalau bawa ke kelas gitu ya, bawa ini gitu. Ini aja tadi saya lihat ketika saya lagi gelar lapak gitu ya, Bapak Ibu guru ada sedikit aja rasa kayak pengen tahu ngapain ya. Iya. Gitu ya, ada sedikit aja apa gitu, itu kapan dipakai gitu kan ya. Tapi kalau murid itu kan kayak Miss itu apa ini kapan pakai segala macam lah gitu ya. Menimbulkan rasa ingin tahu dulu. Kebayang kalau Bapak Ibu guru masuk ke kelas itu hanya bawa buku misalnya. Nggak pengen tahu muridnya, orang dia juga pegang buku yang sama gitu kan. Tapi kalau bawa itu apa gitu ya. Jadi oke, ini belajar apa sih benda padat. Nah sekarang coba saya minta Bapak Ibu guru pegang satu benda padat yang ada di depan Bapak Ibu.
padat. Pulpen benda padat. Ini agenda benda padat ya. Handphone benda padat. Nggak boleh megang handphone ya di kelas ya. Gitu ya. Kan diomongin masukin gitu. Ketahuan ya megang handphone misalnya. Jadi kertas benda padat gitu ya. Oke, nah sekarang coba pegang contoh benda cair. Nah, ya kan? Nah, di situ kan nanti dia akan lihat bedanya apa sih? Oh ya, kalau misalnya benda cair nih, ini bentuknya seperti ini. Nah, yang dipegang Miss Eka itu beda lagi, gitu ya. Aduh, ini ada gambarnya Miss Eka lagi ya. Ini cantik gitu ya. Nah, ini beda kan bentuknya ya, air tapi sama-sama air, gitu kan ya. Terus yang itu lagi beda lagi yang apa? Fit gelas. Oh, nggak boleh sebut merek Miss. Oke, nah, ini ada yang seperti ini, gitu ya. Nanti beda lagi bentuknya seperti ini dengan yang bentuk yang punya Mr. Gofar. Oh ya, ngomong soal botol air, saya boleh beli botol air ya, Mr. Fajar ya. Yang tumbler ya, sama Mr. Fajar ya. Iya, Bun. Bener nggak? Kok bingung ya? Saya kira masih nilai nama contoh. Oh, ada. Ya, nanti saya pesen ya. Iya, jadi kan seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya botolnya besar nanti beda, kalau di gelas juga gelas ini beda. Jadi anak lihat, oh sekarang ayo sifat-sifatnya benda padat gimana, bisa berubah-ubah kayak gitu nggak? Coba kalau pulpennya saya masukin ke dalam sini gitu ya. Kalau misalnya pulpen saya masukkan ke dalam sini, berubah nggak bentuknya spidol gitu ya? Berubah nggak bentuknya? Enggak. Oke, saya masukkan air ke sini. Berubah, ngikutin apa? Ngikutin bentuk wadah. Kan seperti itu gitu ya. Sesederhana itu. You do not need any money, any budget, anything for that. Bawa aja yang ada di rumah. Apakah ini juga buluk-buluk banget, ini bekas apa namanya? Bawa aja gitu ya yang ada di mana lah. Atau bahkan yang ada di kelas juga bisa dipakai. Nah, jadi anak tuh langsung, oh ya coba nak, coba apa? Coba iya ini gitu ya. Mereka tuh ingat gitu bahwa oh iya saya, daripada mungkin bapak ibu yang PowerPoint gitu ya, ini gambar apa gitu, which is bisa juga, tapi kalau ada bendanya Lebih real, ya. saya ngajar integral ya agak sedikit repot, mohon maaf gitu, nyari mana contohnya integral di sini gitu kan ya, jadi agak sulit. Tapi ketika masih ngajarnya wujud benda gitu, saya pikir ini masih bisa kita usahakan dan tidak repot. Yaitu bapak ibu guru sambil naik motor nih gitu, atau nyetir mobil, aduh oh ya ambil dari dapur, oh ngambil minjem nih saya kak gitu ya, terus apa segala macam, hanya 5 menit itu bisa gitu. Jadi seperti itu, nimbulin rasa ingin tahu dulu dan motivasi belajar. Kalau kayak gitu rasanya gampang ya, kayaknya tiap anak tuh bisa ya, oh iya ini benda cair, benda padat gitu, benda gas gitu, mungkin bawa balon atau tiup balon rame-rame, senang, oh takut ini isinya apa gitu ya, kayak gitu. Jadi mereka tuh langsung ingat dan itu jadinya lebih mudah buat anak gitu nerimanya dibandingkan dengan hanya sekedar misalnya saya kasih slide aja. Ya, jadi itu contoh yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, contohnya misalnya bangun ruang. Nah, bangun ruang ini guru bisa menunjukkan berbagai contoh bangun ruang, ada kubus, balok, tabung gitu dan sebagainya. Ya, jadi ini saya bawa hari ini sebenarnya buat tunjukin itu. Anak SD itu belajarnya harus hal-hal yang konkret. TK pun demikian ya, tapi SD pun masih begitu, terutama mungkin SD kelas rendah. Ketika bapak ibu guru bilang kubus, meskipun ditunjukkan gambarnya di PowerPoint, they just don't get it. Layang-layang, trapezium, apa itu? Ini tuh kayak kalau kita ngomongin alien gitu kan, kayak apa ngomongnya apa, bentuknya apa gitu, nggak kebayang. Ini loh nak, ini loh gambarnya kubus nih, gini. Ya, terus, nah ini apa? Apa sih namanya? Rubrik ya? Rubrik. Oke. Ya, ini bentuk kubus tuh kayak gini. Coba apa yang kamu perhatiin, coba apa? Gimana sisi-sisinya, panjangnya? Sama semua, oh sama, oke. Sama ya Naya, ya. Terus ini ada berapa sisi gini nih? Oh ya ada mana? Atas, bawah, nih. Ini yang biru, hijau, oh ya, gitu ya. Ini apa nak? Bentuknya sama nggak dengan ini? Kubus ya, ini sebenarnya ya anggaplah kubus ya. Nggak terlalu, sebenarnya bukan, tapi anggaplah kubus gitu bahwa, oke. Ini juga kubus
ya. Jadi kenapa? Karena semua panjang sisinya sama, kemudian dari sisi-sisinya ada 6 gitu ya. Tanpa harus bilang oke, kubus itu ada berapa rusuk, ada apa? Dia dong ya dia. Mereka nggak ngerti rusuk itu apa. Mesti ditunjukin gitu ya. Apalagi ini baru pertama kalinya mereka belajar tentang kubus. Kemudian tabung, ini bentuk tabung gitu ya. Coba lihat, ininya melengkung bu, sisinya oke. Ada alas, ada atasnya, iya. Nah, kira-kira kalau di rumah kamu punya tabung apa? Nanti ada yang bawa botol, ada yang bawa gelas gitu ya. Nah, mereka tuh bisa tuh suruh bawa contoh dari rumah. Nah nanti kan sampai sekolah nanti dilihat misalnya ada anak yang bawa ini. Udah kata maknya tuh repot-repot bawa ini aja lah, mak nggak ngerti gitu ya. Tabung yang mana? Udah bawa ini. Miss ini tabung bukan? Nah, gitu ya. Tabung itu ini nggak nih lihat nih, ini kan bentuknya masuk ke dalam ya, gitu ya. Nah ini nih tabung nggak beraturan. Ini taruh dulu ya, bukan yang seperti ini yang Miss maksud. Yang seperti itu buka dulu tutupnya bisa, gitu ya. Oh jadi saya salah, nggak salah. Tapi nanti kita belajarnya ini pas kan temannya biasa ngetawain ya, ini salah bawanya salah gitu. Ini nanti belajarnya pas SMA. Jadi yang bawa ini tuh keren. Ya dia udah nanti pas SMA nanti ya kita belum bisa belajar ini. Belajarnya baru yang seperti ini. You will appreciate whatever they do, whatever they bring, tanpa menyalahkan. Ya, iya ini tapi nanti belajar. Ini adalah balok gitu kan ya, seperti ini. Oh balok tuh kayak gini, balok bukan yang kayu itu ya, gitu ya. Nah, gurunya gimana tuh jawabnya? Ya, jadi anak kan begitu ya, gitu. Kan mereka tahunya baloknya balok kayu gitu ya. Mana mereka tahu ini bentuk balok? Terus nanti baru dijelasin, oh ya ini ya seperti ini seperti itu gitu ya dan sebagainya. Nah sekarang saya tanya bapak ibu guru, ini bentuknya apa? Bingung kan? Bingung kan? Iya. Saya juga bingung ini apa? Bentuk ini bangun ruang atau bangun datar? Ruang. Bangun ruang. Bentuknya apa? Prisma lah ya. Trapesium sama kaki. Itu Prisma iya. Kalau trapesium kan bangun datar. Iya. Jadi Itu jadi trapesium. Iya. Kalau kita ngitung Jadi Iya. itu memang sisinya trapesium Trapesium. betul. Yes. Nah, tapi kalau yang seperti ini bangun ruangnya itu kan karena alas sama atasnya beda. Jadi kan ini what do you call it? Prisma? Iya. Prisma ya, bukan Prisma. prisma. Iya. Gitu ya. Tapi ini ya anak SMA disuruh ngitung luas begini juga belum tentu bisa. Ngitung isinya juga belum tentu bisa gitu. Karena memang ya bangun ruang maksudnya bukan hanya yang ada di buku gitu maksudnya. Jadi banyak bentuknya. Dan anak tuh mesti bisa untuk menganalisis itu. Dia nggak tahu mungkin ini namanya, tapi Miss ini kan trapesium ya Miss ya. Iya. Terus kemudian atasnya kan ini segi 4 ya Miss ya. Ini juga segi 4. Iya, betul. Terus kemudian Miss ini gimana Miss? Nanti gitu. Itu kan yang kita mau ya. Jadi tanpa tahu namanya mereka bisa mengukur misalnya menghitung luas permukaan, volumenya nanti gimana. Itu yang diharapkan. Di bangun ruang tuh nggak hanya sekedar ada 5 atau berapa item yang ada di buku. Tapi di dunia ini banyak sekali bentuk bangun ruang yang Ruang. macam-macam. Oke. Nah, jadi dia bisa tahu itu. Sekali lagi ini asing gitu buat anak. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran lainnya lagi. Nah. Coba silakan dibaca. Kenapa ketawa? Ayo dibaca. Jepang Bulan. Jepang atau Korea? Korea. Ini apa? Korea. Korea apa tahu? Bahasa Korea. Of course. Penggemar ini ya. Drakor. Drakor. Coba baca ini tulisannya apa? I don't know. Ya kagak tahu. Kalau Mr. Fajar, makanya saya nggak munculin huruf Arab. Jadi tahu semua gitu ya. Jadi kasih yang huruf tadi dari bilang Korea tahu. Coba baca. Nggak tahu ya. Kenapa? Kan baru pertama kali lihat ya. Ada udah sering lihat ini. Yes, siapa yang kamu tadi? Sarah Mio. Ini tuh yang begini. Kita taunya begini. Tahunya begini. Oke, jadi ini tuh sebenarnya saranghayo gitu, saranghayo gitu ya. Ini
nonton denger itu berapa kali. Pas lihat hurufnya kagak bisa. Ini juga nebak kayak tadi ya, Mr. Fajar, Mr. Gofar ya. Oh pernah belajar ya, kalau beliau mah expert beda. Ya. Pantes kayak opa. Lawannya Oma ya, bukan Oma ganteng. Oke, jadi salahnya Bapak Indonesia. baru tahu ya. Nah, kurang lebih rasanya anak-anak ini belajar bangun ruang, belajar yang baru semua yang ya itu Bapak Ibu bilang mungkin kalau di bahasa Inggris apa ya table atau apa, beberapa itu apa sih gitu ya, bacanya juga nggak bisa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu rasanya. Jadi Bapak Ibu guru bisa berempati kan ya ke anak bahwa ini nggak ngerti nih anak ya. Trapesium segampang itu, kubus karena mereka yang baru banget gitu ya belajar itu. Kita pun demikian, baru tulisan Mandarin, tulisan apa, saya juga yang apa gitu ya, disuruh baca kayak nggak akan bisa. Diajarin sekali, oke, ini saya tutup nih. Coba silakan tuliskan. Nggak bisa. Ayo. Tulis dalam dalam bahasa Korea sekarang. Terus minggu depannya ulangan. Kasihan gitu ya, maksudnya karena ya ini tadi gitu, sesuatu yang baru mereka belum terlalu paham dan kemudian harus menguasai ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh yang lain lagi adalah yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Differentiated learning. Jadi kan di kelas itu kan anak banyak ya, banyak, ada 26, ada berapa gitu ya, kan beda-beda potensinya, kesukaannya juga beda-beda, nah kecepatannya juga beda-beda. Terus gimana dong ketika Bapak Ibu guru masuk, ya ayo kita buka halaman sekian, kita belajar ini, selesai ada pertanyaan, oke gak ada, ini latihan soal, selesai, keluar. Menurut Bapak Ibu, dari 26 anak itu bisa semua atau tidak? Tidak bisa semua. Sebagian ya bisa, sebagian nggak bisa. Terus gimana? Nah, salah satu strateginya itu adalah menghadapi anak yang berbeda-beda di kelas, itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah kalau dengan begitu artinya saya harus bikin lesson plan atau FVP 26 biji distorin ke Miss Eka? Ini Miss Eka, banyak anak. Iya, kelas saya 26 anaknya. Kan kata Budian kan katanya harus disesuaikan per masing-masing anak. Ya nggak gitu juga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mengenali kemampuan anak, kemampuan awal terutama ya. Jadi guru ini bisa memberikan teks yang berbeda-beda. Kalau di bahasa Inggris ini contohnya, anak yang udah cukup mahir dalam bahasa Inggris itu bisa diberi teks yang agak panjang. Sementara bagi anak-anak yang belum mahir, dia bisa pakai teks yang lebih pendek. Adil nggak? Adil. Adil itu memberikan sesuai dengan porsinya. Bukan anak yang kuliah dikasih duit 100.000, anak SD dikasih 100.000. Itu bukan adil. Sesuaikan porsinya. Anak kuliah 100.000, dia butuh bensin, dia butuh ngeprint segala macam. Anak SD dia bawa bekal dari rumah, yang nggak dikasih duit, ya adil namanya. Gitu. Jadi nanti gimana ngadepin orang tua yang bilang, kok anak saya teksnya panjang banget, kok yang ini sebelah. Bu, ini disesuaikan dengan kemampuan awal anak. Lama-lama nanti dia akan menyesuaikan. Apakah harus selalu seperti ini? Bisa macam-macam cara. Ini salah satunya adalah differentiating content ya. Jadi bisa dengan yang satu dikasih teks agak panjang, yang satu dikasih teks yang lebih pendek. Nah, sekarang ini contohnya seperti ini. Ini oke, ini ada yang dikasih kalau yang misalnya bahasa Inggrisnya, saya masih belum bisa gitu ya. Kira-kira setuju nggak melihat ini? Oke, udah dia senyum, berarti ngerti nih. Ini tuh lucu gitu ya, jadi cerita lucu ya. Wah, gurunya bilang, kenapa nggak boleh, kenapa kita minum air? Karena kita nggak bisa makan air. Ya, sesederhana itu. Jadi anak nanti buat yang mungkin belum terlalu paham bahasa Inggris bisa dikasih yang ini. Nah, anak yang udah paham itu bisa dikasih yang agak sedikit lebih panjang. Ada yang seperti ini guru-guru. Yeah. Your photos are amazing. I know it's my second greatest talent. What's your first? Narcissism. Ya. Jadi karena apa? Jadi
belum terlalu ini, ketika dia baca ini kan ada sedikit hidden message ya. Jadi butuh kayak ini apa sih gitu ya untuk dapat lucunya. Nah bagi anak yang udah paham, biasanya mereka akan bisa nih tahu terus nanti dia cerita ke temen ini lucu tahu ini gini. Ya, jadi membedain itu. Apa di pelajaran bahasa Indonesia ketika mereka fabel ya, kemarin aku ingat akan belajar fabel. Jadi guru bisa kasih teks yang berbeda. Jadi anak yang udah cukup mahir dalam membaca, ini kelas 2 apakah sudah lancar 100% membaca? Sepertinya mungkin masih ada yang kesulitan ya karena pandemi kemarin ya. Jadi diberi teks yang agak panjang. Nah anak yang belum mahir itu dikasih teks yang sedikit lebih pendek. Jadi contohnya kalau fabel itu ya sama-sama fabel, tapi yang ini yang kiri itu Bapak Ibu lihat itu bentuknya lebih pendek-pendek ya kalimatnya ya. Terus kemudian yang sebelah kanan itu yang agak panjang. Nah kebayang ketika Atar dulu belum bisa baca dikasih yang kanan, saya yakin dia nggak bakalan bisa ngerti ini isinya apa. Dan bahkan dia baca pun itu sering ada yang lompat-lompat. Jadi dia baca, iya adalah seekor burung hantu tua yang galak, ih kayak bunda gitu. Pasti dia gitu kan. Terutama jika ada yang di dalam lubang pohon tua, pasti ada yang kelewat sama dia. Karena kayak buru-buru aja kan. Anak cowok biasanya kayak gitu ya, buru-buru baca terus. Nah jadi makanya dikasih yang pendek-pendek. Jadi tolong jangan makan aku, teriak Sari kan. Sang beruang pun tidak jadi makan gitu. Jadi dia bisa baca. Tujuannya apa? Memahami fabel kan. Anak bisa tahu ini ceritanya apa. Jadi dikasih teks panjang atau pendek, it doesn't matter. Yang penting anak bisa paham fabel itu adalah cerita tentang binatang. Ini kira-kira ceritanya apa, pesannya apa. Udah itu aja. Kalimat utama nggak ada anak SD belajar begitu kan? Belajarnya hanya pesan-pesannya aja. Nah, ini differentiating content. Selain itu bisa juga dengan differentiating product, hasil. Ya, jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, ini juga bisa dibedakan. Pilihan tugasnya misalnya contohnya ada 3, tadi masih tentang fabel. Murid menceritakan isi teks dengan kalimatnya sendiri. Bagi anak-anak yang suka ngomong, yang males nulis, atau mungkin belum bisa nulis, atau mungkin nggak suka gambar, dia bisa menceritakan. Coba kamu ceritakan di sini di depan atau di online atau apa. Ceritain apa isinya. Oh gini. Udah. Mau ambil nilai mau apa ya sok aja. Anak ini paham nggak? Intinya kan gitu. Pesannya apa nah? Oh kita harus gini ya. Murid dia nggak suka ngomong, malu gitu ya. Nulis juga belum lancar atau apa. Gambar, dia suka gambar. Gambarkan. Nanti siapa tahu Bapak Ibu guru akan menemukan anak-anak yang bisa menggambar komik misalnya. Jadi dia akan gambar ini, gambar burung hantu ini. Jadi dia gini. Ada juga yang dia tulis, biasa perempuan ya senangnya tulis, jadi tulis ulang dengan kalimat sendiri. 3 tugas ini itu rubrik penilaiannya itu bisa cuma 1 kan? Anak paham atau tidak, anak bisa menceritakan dengan kalimat sendiri, dia kreatif atau tidak, atau apalah, terserah Bapak Ibu mau bikin apa. Adil apa enggak adil? Itu melihat kemampuan anak masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu minta anak untuk semuanya nulis, udah kebayang gak tuh? Pasti yang ntar ada yang nulisnya udah naik ke puncak gunung gitu ya, terus cuma setengah. Ditanya kenapa ya? Males nulisnya. Boleh gak pakai laptop ngetik? Gitu ya. Ada lagi yang nawar pakai HP emaknya lah. Karena memang gak sesuai dengan. Apakah harus selalu seperti ini ya? Enggak, gitu kan. Ada juga tugasnya sama semua ya, tapi enggak. Coba dicoba divariasikan sesekali supaya melihat ini anak ngerti nggak sih gitu ya. Jangan-jangan ketika begini 26 anak yang ada di kelas sebenarnya bisa semua, hanya bedanya ada yang bisa nulis, bisa gambar, ada yang bisanya ngomong. Nah ini juga kalau homework gitu ya. Nah ini ada guru yang dia pakai homework choice board. Ini mungkin sedikit repot ya karena harus membuat 9 tugas yang berbeda. Nah, anak suruh milih 4 saja. Gitu. Nah, buat anak-anak ini tengahnya nih tugas apa nih? Yang tengah. Tugas mata pelajaran apa? Matematika. Biasanya udah langsung nggak mau ke anak milih itu ya nggak apa-apa. Apalagi di tematik. Ini cocok untuk yang pendekatannya tematik.
Jadi ketika Bapak Ibu guru mengajarkan tema 3, tema apa, subtema apa, tugasnya tuh jadi satu semua. Di situ ada PPKN, ada agama, ada matematika, bisa dijadiin satu, anak pilih 4. Terus nanti saya nilainya gimana dong? Kalau anak ini milih yang tugas yang ini gitu ya, anak ini penilaiannya itu kan adalah temanya tuh apa gitu ya? Temanya misalnya tentang kerjasama. Ini anak nih bisa nih, dia di sini misalnya kerjasama di matematika, di sini PPKN atau apa, sudah cukup. Tanyakan ke wali kelasnya saja, ini gimana nilai anak ini? Oh iya, bagus kok dia ngerjain tugasnya. Ya sudah, semua guru akan punya nilai yang sama, ya nggak apa-apa. Untuk satu tugas ini kan nggak seterusnya kayak gini. This is what we call collaborative learning, collaborative task juga bisa. Jadi Bapak Ibu guru akan lebih enak nantinya, nggak perlu satu-satu semuanya koreksi, nggak perlu. Tapi yang penting anak ini, nah PR-nya itu adalah bagaimana mendesain ini supaya dia tugasnya itu benar-benar sesuai, ya. Tugasnya benar-benar menilai anak dengan kemampuannya masing-masing. Yang repot memang di situ, karena kalau nanti tugasnya asal-asalan atau nggak sama, ya jadinya nanti anak yang bisa ya bisa, yang nggak bisa ya tetap nggak bisa. Ya, jadi harus hati-hati, makanya saya saraninnya yang seperti ini dulu aja. Ini yang lebih mudah untuk diterapkan. Oke, nah berikutnya yang contoh keempat itu adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Oke, jadi gampang memang diomongin ya, tapi agak sulit dilaksanakan. Nanti ada guru-guru yang bilang ini kan di matematika ya, kalau di sini, kalau di agama, kayaknya nggak bisa dong anak berpikir kritis. Nah, gitu kan ya. Oke, kita lihat dulu yang di pelajaran IPA. Nah, ini ada contoh pertanyaan di IPA. Silahkan dijawab A, B, C, D. Menguap. Yang mana jawabannya? C. C. Setuju semuanya? Proses perubahan air menjadi uap air disebut Menguap. menguap ya, atau penguapan gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Padat jadi gas. Padat gas. Padat jadi gas atau gas jadi padat ya, sublimasi. Sip. Berapa nilainya? Bisa Kak, di ruangan ini guru-gurunya? Kalau sebelumnya benar, 100. Alhamdulillah. 100. Oke. 200 kan jadi inget tuh si Ata ngomongin bunda kayak gitu, pulang sekolah habis pelajaran bahasa Inggris. 10 bahasa Inggrisnya apa? 10. Kalau 20? Nah, itu betul. Siapa tuh yang ngajarin? Wah, bisa ajar Saya ya. apa ya ampun gitu, 10 bunda kata dia gitu. Jadi nggak apa-apa, maksudnya sometimes itu yang diingat anak kan yang dibawa pulang gitu ya. Itu bukan soal benar salah, tapi bagaimana dia nerima, dengar, dan dia terlibat, senang, artinya dia nangkep sesuatu. Oke, jadi ini caranya benar 100 gitu ya nilainya. Baik, nah kita lihat di Cambridge ini juga ada pertanyaan seperti ini, tapi bukan oke. Seperti ini. Boleh tolong dibacakan mungkin Mr. Wawan? Gak pakai kacamata. Oh nggak kelihatan, oke dibantu dia sama Mr. ya. Manuela mengukur suhu air dalam panci dengan termometer. Dia lalu memanaskannya hingga mendidih. Oke. Kalau baca ini, Bapak Ibu apa yang ada di kepalanya? Bayangin termometer. Masak air. Iya, masak air. Bayangin masak air. Bayangin air mendidih. Iya. Yes. Itu yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan suhu air ketika mendidih? Ada pilihan gandanya. Berkurang, bertambah, atau sama? Ini nilainya sama. Oh. Tambah. Berkurang. Enggak. Kan naik ketika mendidih. Maksudnya gimana? Kan naik dari suhu normal. Siapa yang jawab berkurang? Ya, nggak apa-apa. Siapa yang jawab bertambah? Kamu? Oke, sip. Jangan malu dong. Gitu. Tambah.
Siapa yang jawab sama? Sama tuh dia, kalau udah mendidih dia tetap kembali di Ada yang 100 bisa ya. jawab ini. Siapa yang bingung? Oh. Sama. Oke, ini pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan suhu air ketika mendidih? Kita dulu waktu SMP itu saya ingat belajar titik didih. 100 Nah, ya, berapa titik didih? 100 derajat Celcius, titik didih air. Iya. Itu di atas permukaan air laut, ya rata-rata ya, rata-rata 100 derajat Celcius. Semua tahu itu titik didih. Tapi nggak semua tahu bahwa ketika mencapai titik didih 100 derajat Celcius udah nggak itu naik lagi. bisa naik lagi nggak suhunya? Enggak, iya. Sama ya. Sama. Sama. Enggak, Jadi masalahnya ini, pertanyaannya apa yang bagaimana terjadi nih ketika suhu air, interpretasinya. ada suhu air ketika mendidih di 100 derajat Celcius tidak bisa nambah lagi, mau sampai asap tuh air, Iya, mau sampai tetap hilang seru. tuh air, pancinya mungkin ya bisa lebih panas karena kan panci terbuat dari Logam. aluminium atau apa ya, maksudnya bukan air ya, jadi dia bukan 100 derajat Celcius, dia bisa lebih, makanya dia bisa gosong, bisa hitam begitu ya, tapi air nggak ada kena air, masa air gosong kan? Yang gosong pancinya habis saat si Bapak Ibu yang pernah belajar titik didih 100 derajat Celcius itu apal di luar kepala, saking di luarnya sampai kagak ingat gitu ya. Maksudnya apal bener di bangun tidur titik didih air berapa? 100 bisa. Tapi menjawab pertanyaan ini belum tentu bisa. Kenapa? Karena ini adalah aplikatif gitu loh. Dalam kehidupan tuh jadi butuhnya apa? Belajar titik didih air itu bukan apa? Ya, itulah sebabnya ini yang selalu bikin saya berantem sama ibu mertua. Kenapa? Ibu mertua tuh kalau air udah mendidih blebok-blebok gitu ya, mau saya matiin, jangan, nanti dulu biar kuman-kumannya pada mati. Bu, titik didih air, masa saya gituin ya mati gitu ya. Aduh jadi rame, udahlah didiemin gasnya. Iya kan ya, jadi berantem gak kalau rame gitu ya. Oke, itu kan intinya. Iya. Kalau yang belajar titik didih, udah ini nggak bakal mau sampai kapan juga ya tetap udah kumannya udah mati, udah di 100 derajat Celcius gitu. Itu. Yang berikutnya pertanyaannya ada lagi. Oke, boleh dibacakan kalau Mr. Fajar? Mengapa ketinggian air di dalam tangki berkurang ketika dia meneruskan memanaskan? Iya, airnya menguap. berubah wujud. Muak. Yes, semuanya langsung benar. Berubah-ubah. Bapak Ibu, soal yang tadi pertama, ya soal ini, Bapak Ibu ngasih soal ini 1000 pun, anak nggak ada apa-apa di kepalanya. Anak yang pinter, anak saya termasuk dia baca apa tuh dia ingat. Jadi kadang matematika soal saya 2 tambah 3 tuh jangan cuma ingat aja 2 tambah 3 5, tanpa dia tahu itu 5 seperti Lima ini. dari Ingat mana? doang. Ingat gitu, apalagi kalau soalnya ada di buku ini kan ada, kamu kenapa jawabannya segini? Karena ada di buku, Allahu Akbar. Nanti kan dia kagak ngatri ya. Anak yang hafal dia bisa jawab ini, tapi nggak ada apa-apa di kepalanya. Soal yang berikutnya, yang tadi saya bilang ada soal di checkpointnya Cambridge, ini checkpoint itu nama tes kita, dia ada konteks. Ini yang pertama dikasih konteks. Anak nggak ujuk-ujuk dikasih soal gitu ya, kasih konteksnya. Ada yang lagi masak air, di kepalanya semuanya setuju masak air. Apa yang terjadi dengan suara ketiga? Hanya anak yang bisa relate beberapa konsep ya, yang paham dia bisa jawab ini benar. Yang B-nya baru kemudian anak yang bisa penguapan belum tentu bisa jawab ini. Apa yang terjadi ketinggian air? Mungkin ada yang jawab berkurang gitu ya. Kenapa berkurang? Karena airnya hilang atau panas atau apa gitu. Mungkin dia nggak keluar kata-kata penguapan. Meskipun dia apa penguapan adalah proses berubahnya. Buat apa belajar ngapalin kayak gitu ya? Nggak kepake yang kayak gini. Jadi ketika Bapak Ibu buat pertanyaan, buatlah yang membuat anak itu berpikir. Ini benar-benar bisa membedakan antara anak yang mengerti dengan yang tidak. Kalau yang pertama tadi, soal yang pertama, model kayak anak saya drill ya SKS ya, sistem kebut semalam, dia bisa 100, betul-betul dia ngerti. Ya, jadi Bapak Ibu pilih anak yang mengerti atau anak yang hanya sekedar hafal dan tahu. Pastikan yang kedua. Ini udah sampai kita udah dewasa loh, ini masih berantem aja nih yang soal yang jawabannya apa, atau masih beda pendapat. Which is nggak apa-apa, karena memang dulu kita diajarin
ya. Kalau di agama gimana? Ketika Mr. Fajar ngajar anak harus wudu, anak harus sholat gitu ya, kan bisa ditanya kenapa kita harus berwudu? Apa dasarnya? Oh ada di Quran atau di hadis atau di mana gitu ya. Anak, oh iya kenapa kita harus gini? Kenapa kita harus sholat? Oh iya ada perintah Allah, sholat itu berapa kali disebutin dalam Quran? Kan seperti itu. Jadi anak tuh ngapa-ngapain dia tahu kenapa dia harus melakukan sesuatu, kenapa harus sholat? Ya habis disuruh sama bunda. Nah kalau bundanya meninggal gak ada yang nyuruh nggak sholat. Kan gitu ya. Jadi dia harus tahu kenapa dia melakukan sesuatu. Saya dulu waktu jadi kepala sekolah di sekolah internasional itu ada satu anak, bapaknya itu non muslim, ibunya muslim. Ini anak salah satu selebriti, gak usah saya sebutin namanya. Anaknya itu akhirnya nggak mau punya agama, ateis. Anak SMA loh, kasihan banget kan. Nah, dia masuk ke kelas karena ada pelajaran agama kan di kurikulum kita, disuruh milih kan. Kalau kita kan nggak nyediain pelajaran ateis kan, bisa ntar di bredel ke sekolahan. Akhirnya oke, suruh milih deh, kamu masuk mana supaya sekedar ada nilai. Ya udah deh, saya masuk agama Islam aja dah. Kayak gitu, dia masuk agama Islam. Terus sempat bolak-balik tuh, jadi masuk ke agama Islam, tadi nyanyi-nyanyi di agama Kristen. Tadi iya, karena ateis. Jadi dia cuma pengen tahu anaknya pinter, cerdasnya, maksudnya IQ di atas rata-rata. Terus akhirnya udah dia senang ya di pelajaran agama Islam, mungkin karena paling rame ya. Terus juga ya gurunya lucu gitu ya, kurang lebih kayak Mr. Fajar gitu. Udah, akhirnya di situ sampai terima rapor. Nah pas terima rapor kan gurunya bilang gini gitu ya, ke ada orang tuanya di situ duduk gitu sama gurunya ngomong gini, Pak, Bu, ini anaknya disuruh sholat nggak mau. Apa kata orang tuanya? Bapaknya bilang, oh buat saya sholat nggak penting, mati. Gurunya mau ngomong apa? Diem dong tuh guru kan. Oh iya, udah kasih lah nenek. Udah, terus gurunya ngadep saya, Bu, itu gimana ya kok jawabnya kayak gitu? Saya bilang, Pak, gampang. Kalau ketemu orang tua kayak gitu, Bapak tanya balik. Oh baik. Kalau begitu, apa harapan Bapak Ibu naruh anaknya di sini? Anaknya ada di kelas saya. Apa ekspektasi Bapak Ibu? Nanti kan biar orang tuanya mikir, kan ini mau ngapain anak saya taruh di pelajaran agama? Oh supaya dia kenal, misalnya saya ngebayangin bapaknya akan jawab, oh biar dia kenal aja berbagai macam agama, gitu ya. Baik, di kelas saya anak laki-laki terutama wajib berjamaah setiap zuhur. Ini aturan di kelas saya. Kalau anak bapak ibu ada di kelas saya harus ikutin aturan saya, gitu kan? Jadi setelah ditanyakan dari gurunya, oh iya ya bu nggak kepikiran, iya karena kaget memang nggak ada orang siapa sih maksudnya jawab, oh buat saya sholat nggak penting lah, terus gimana gitu ya? Atau kalau memang di kelas saya tidak memenuhi harapan bapak ibu, mungkin bisa pindah ke kelas sebelah, iya kan? Karena anaknya sendiri sudah bilang ateis. Nah akhirnya saya bilang oke, panggil anaknya dipanggil diajak ngomong, nak kamu di kelas saya kamu harus ikutin aturan saya. Begini, kamu mau nggak gitu sholat berjamaah teman-teman? Setelah diajak ngomong gitu baru mau. Kenapa sih orang Islam mesti sholat? Ditunjukin ayatnya, kasih lihat. Oh, jadi udah nih, ya udahlah saya sholat gitu karena disuruh bapak gitu ya. Enggak, bukan disuruh bapak. Ini kamu di pelajaran agama Islam. Nah ini agama Islam pakai kitabnya ini. Kalau di sebelah kitabnya beda, ya ikutin aturan yang sebelah kan gitu ya. Terus baru anaknya oke, ya ini sholat ya. Bisa gitu ngikutin. Saya nggak tahu sekarang agamanya wallahu alam ya, tapi yang penting sebagai kita ya sebagai guru itu udah ngarahin, bukan supaya anaknya masuk Islam, enggak. Kamu menemukan keindahan Islam. Bagaimana kamu rasa ketika berdoa bareng? Katanya kemarin Miss Aminah waktu ngambil rapot ya, aku nangis gitu ya. Gitu karena katanya terharu. Itu kan dia menemukan sendiri, nggak ada yang perlu nangis ya. Katanya di rumah nggak pernah sholat berjamaah. Iya sih saya pikir-pikir ya di rumah emang saya sholat sendiri, bapaknya sholat di masjid sama dia berdua, jadi kita tak bertiga tuh nggak pernah lah, tapi mungkin jarang banget. Itu juga sekaligus apa ya, tamparan buat saya. Oh iya lah, harus nih, gitu ya, nggak seminggu sekali apalah gitu, kasihan anaknya, kan seperti itu. Jadi itu ya bapak ibu kurang lebih maksudnya hal-hal yang anak tuh dia punya ini sendiri gitu ya, dan kita sebagai guru tuh emang hanya ngarahin. Tapi di sisi lain juga kita bisa kok membentuk mereka menjadi lebih baik, minimal menjadi orang yang lebih baik. Oke, terakhir ini ada video. Nah nanti saya minta bapak ibu untuk berkelompok ya,
untuk do something, silahkan dilihat baik-baik videonya, simak baik-baik. Ini bahasa Inggris ya videonya, tapi gak apa-apa kelihatan gambarnya, tenang aja. Iya. Oke. Now go. Might want to pace yourself, it's longer than you might think. Tell me what's happened to you now, because you sound quite different to what you did about a minute ago, just over a minute ago. What's happening? Kind of panting. Yes, you're panting, you're breathing more quickly, aren't you? We're going to look back on last week's lesson. Who can remember what we were learning about last week? All of the muscles that were in different athletes' bodies, like the difference between a footballer and a rugby player. To assess the children's prior learning, I'd normally look back to the last week, ask them what they can remember. I would also sometimes look at an example of one of the children's books, ask them to assess why they think it's a good piece of work or what they could improve. And that's also a way of really celebrating the children that have done well in a lesson as well, and giving them a bit of confidence. I just wanted to show you a really good example of a piece of work that someone did last week. It's a very, very good piece of work from Zandra, so well done. When we're about to start a new topic, that I will do a variety of different things. Sometimes we'll just do a mind map on the whiteboard and we'll think about everything that they already know. Sometimes I'll get them to talk to a partner about what they already know about that topic. What we did today was we gave them a blank diagram and they had to put as much information on the diagram as they could, which would help me to see where they went from the beginning of the lesson to hopefully then where they would progress to at the end of the lesson. So the point of pre-assessing the children really is to just see how much we already know. After we'd done some discussion about the respiratory system, the children then had to do a task where they had a diagram to label. There were labels which just said the names of each part of the respiratory system. There were labels that explained more about each part. Yeah, so which one do you think that was? Good. So do the ones that you can do first, and then see what you've got left. So assessment really is making sure that the children, first of all, that they understand what they're learning and that we understand what they're learning as well. There's a huge range of ability in every class and it helps me to understand which children are at which stages of their learning, and if some children find things easier, then I know that by assessing that they need to be moving on, and I know that the children that find it difficult need a little bit more help, so it's really, really helpful in that sense. It's really important. The boys then swapped their books and compared their answers to each other and sort of had a look to see if they'd got the same answers. If any of them were different, they would then think about why they were different and what they could have done to change their answers. So that was peer assessment. The idea of assessment for learning is that the children can start to take responsibility for their own learning a little bit more. So it kind of puts their progress in their hands because they're reflecting on their own learning and thinking about the next steps and looking back on what they've learned and comparing it with prior learning. The idea is that then they'll take those skills as they go through the school, and then when they go into their jobs they'll have that self-assessment and that understanding of their learning a little bit more. At the end of the lesson we use the traffic light system quite often. And it just gives the children a chance to think if they really understood it or whether they could do with a little bit more help. And it really gives me a visual feedback when I'm marking their books. I can just look at it and say, right, that person's got a red traffic light, and I will go and talk to the child in the next lesson and ask them what it is that they really didn't understand. So assessment looks like a lot of different things. Oke, baik. Bapak Ibu, saya minta untuk berkelompok. Ini 3, Miss Eva dan Miss Luri dengan Miss Aminah bertiga, kemudian Miss Rosa mungkin bisa mendekat, dan ini bapak-bapak silakan saya berdua sama Miss Eka. Ya, oke ya. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu kan tadi sudah videonya ya, sedikit banyak sudah bayang gitu ya ngapain. Nah, ini silakan Bapak Ibu diskusikan di dalam kelompok gitu ya. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu lihat dari video tadi? Apa hal-hal yang menarik gitu ya, yang mungkin kok kayak gitu sih atau apa gitu ya. Silakan sampaikan sebanyak-banyaknya menurut Bapak Ibu hal-hal yang Bapak Ibu lihat dan menurut Bapak Ibu menarik gitu ya dari video tadi. Atau mungkin kurang menarik atau mungkin apa. Silakan
pengetahuan dasarnya mereka Yang di awal itu namanya apa sih kalau di RPP? Apa? Enggak, namanya apa ya istilahnya? Stimulus. Terus dia ngecek pemahaman tuh kayaknya. Jadi tugasnya nggak berupa pertanyaan. Iya. Ya, sudah Bapak Ibu. Oke, silakan sekarang kelompok mana yang mau share duluan? Silakan Miss May, Miss May, Miss Lisa. Saya nunjuk di dalam Ya, silakan. Perlu pakai mic atau tidak? Nggak usah. Anaknya di luar main. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari video yang tadi Bunda share, kami menyimpulkan dalam memberikan materi, mungkin awalan kita harus memberikan stimulus dalam arti anak harus mengalami apa yang nanti kita akan jelaskan. Kayak itu kan ada materi tentang otot ya. Jadi mereka berlari, mereka praktek. Setelah itu guru mungkin memberikan pertanyaan yang kamu rasakan apa, seperti itu. Dan di situ kita
kritis dan berpikir apa yang mereka rasakan dan berani mengemukakan pendapat seperti itu. Kemudian dibentuklah kelompok-kelompok ya. Dalam pembentukan kelompok mungkin dengan tujuan silakan didengarkan temannya dulu. Teman yang kayak kelas ya. Silakan maaf, silakan terus ya. Dengan tujuan kita melihat kerjasama dalam kelompok itu seperti apa. Itu bisa dijadikan penilaian ya. Kerjasama dan dalam kelompok-kelompok itu kita memberikan kebebasan dalam menyelesaikan soal mungkin ya. Jadi tadi kan asesmen ya, kita berikan mungkin gambar tadi ada apa? Bagian dengan bagian-bagiannya. Nah, dari penugasan itu kita memberikan keleluasaan. Mungkin ada tadi kamu mau menyelesaikan dengan cara mewarnai. Oke, ini otot mungkin mungkin otot bagian atas atau pernapasan, kamu mau beri warna merah atau hijau atau sebagaimana itu, terus atau kamu melabelkan seperti itu ya, kayak gitu kan, diberi label sambil dijelaskan dari kerja kelompok itu. Mungkin kita refleksinya bisa mereka maju ke depan, mereka memberikan pendapat kelompok mereka itu bisa dinilai dengan percaya dirinya dia, cara penyampaian pendapat mereka ke teman-teman seperti itu. Baik, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak untuk Miss Rosa, Miss Mia, Miss Mania, main balik-balik ya. Oke, berikutnya silakan. Yes, Miss Vivi, Miss Tri dan Miss Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapannya kalau dari diskusi kami, yang pertama ada adegan yang dimana guru mengajak siswa untuk mungkin mengajak untuk mengingat pelajarannya dulu ya, tentang apa gitu, mereview dengan melibatkan semua muridnya gitu. Jadi bukan hanya ayo anak-anak kemarin kita belajar apa atau hari ini kita belajar apa, tidak gitu. Jadi anak-anak aktif gitu, ikut terlibat dalam proses itu sebelum belajar. Terus yang kedua, ketika anak-anak sudah diingatkan gitu ya bahwa kita nih mau belajar ini gitu, nah si guru ini mencoba untuk menghilangkan daya pikir kritisnya. Tadi kamu lari-lari di jalan tempat, apa yang terjadi gitu? Ngos-ngosan misalnya gitu, wah detak jantungnya cepat seperti itu. Nah, mulai ditanya jawab, ditanya satu persatu untuk membangun kritisnya mereka terlebih dahulu seperti itu. Yang ketiga, bentuk penugasan yang bervariatif. Jadi tidak hanya soal terus anak jawab soal jawab, tapi ada yang menempelkan label, ada yang memberikan warna, yang dimana penugasannya itu melibatkan atau mengembangkan motorik anak dan juga daya imajinasinya mereka. Tentu kalau misalnya kita diberikan label banyak, semuanya kan bekerja ya. Otot mata kita juga bekerja dalam mencari gitu, tidak hanya yang begini terus begini gitu. Dan mereka juga ada yang mewarnai, tentu juga jadi lebih mata enak dipandang gitu, tidak hanya hitam seperti itu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Berikutnya, ladies first. Oke, ladies first ya. Ya. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepertinya sudah semua disampaikan. Tapi mungkin kesimpulan aja ya. Jadi saya simpulin lagi, itu udah kesimpulan. Menurut saya sih, menurut kami udah dibahas tadi, karena kita pembelajarannya fokusnya pada pembelajaran terfokus pada anak ya. Jadi mungkin itu salah satu video yang pembelajaran di kelas yang menggambarkan
pahami dan mana yang belum. Nah mungkin itu juga ketika guru tadi menilai guru tuh sudah bisa menilai karena anak yang memberikan penilaian untuk dirinya sendiri di part mana atau di bagian mana yang dia paham dan yang belum paham. Ya mungkin itu sih bisa. Mungkin bisa terus Ya makanya tadi karena fokus pembelajarannya pada anak, terus videonya terakhir di ada video pembelajaran relate gitu sama yang kita bahas kali ini. Oke, terima kasih. Ya, tadi ini yang paling berisik ngomongnya. Harusnya paling ini nih, paling banyak nih. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menyampaikan apa yang sudah ditonton oleh kami bertiga tadi di sini. Sama ya apa yang disampaikan. Bisa sebenarnya hampir sama dengan pemikiran kita, tapi yang ingin disampaikan di kelompok kami keterlibatan siswa dengan guru berhasil membangun apa sih yang dirasakan ketika kita running di tempat adanya aliran darah, jantungnya yang berdetak lebih cepat, ya berdetak lebih cepat terjadi perubahan dalam tubuh, terus dia juga menempelkan berbagai macam apa sih yang dirasain yang mungkin yang terakhir ada checkpoint dulu ya. Checkpoint apakah saya tahu nih tentang belajar ini, kemudian saya paham tentang masalah peredaran atau jantungnya sudah tadi anak-anak libatkan pelatih di tempat sehingga untuk mengukur mereka paham atau tidak tentang apa yang mereka praktekkan. Oke, baik. Untuk teman-teman yang paling rame ya tadi diskusinya ya. Oke. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini sederhana menurut saya. Jadi bukan dilihat dari ruang kelasnya yang mewah gitu ya, bukan. Itu tapi kira-kira bisa diterapkan kalau dari Sabang sampai Merauke? Sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah yang berbudget maupun yang tidak? Bisa. Lari di tempat. Tadi ada yang bilang memberikan stimulus di awal. Relate, ya nggak cuma sekedar nanya kemarin belajar apa, ya tadi Miss Vivian, tapi lebih kepada coba rasain nih, gitu ya. Kalau kamu lari di tempat, jadi nyuruh anak lari di tempat bukan cuma Mr. Wawan aja, ranahnya Mr. Wawan bukan, ranahnya semua guru bisa, tergantung dari materinya, gitu ya. Jadi anak diberikan stimulus, kemudian juga anak terlibat, gitu. Bagaimana anak benar-benar terlibat dengan pembelajarannya, nggak cuma ditanya, tapi mereka benar-benar melakukan. Jadi mereka nyambung nih, pikirannya kerja, kemudian perasaannya juga harus capek, kemudian kehendaknya juga ada gitu, bahwa dia pengen tahu, oke, oh jadi gitu yang kita rasakan, oh otot tuh itu ya gunanya. Nah kalau ngomongin otot-ototnya kagak disentuh ya sama juga bohong gitu kan ya. Ngomongin tentang tulang, tentang peredaran darah, tapi anaknya tuh itu di mana gitu ya. Ini loh tulang kamu nih gini apa segala macam kan seperti itu. Nah yang menarik tadi belum sempat disebutkan oleh Bapak Ibu guru sekalian, ini ada pendidikan karakter di sini. Jadi kenapa ini video ini pernah saya tunjukkan waktu itu ke kementerian ya di bagian Balitbang, Badan Penelitian Pengembangan gitu ya. Mereka tuh bener-bener ini cuma 3 menit tapi mereka iya ya gitu ya. Kenapa? Tadi lihat ada satu anak yang dipuji. Oh iya. Ya, ketika dia bilang oh ya ini juga ada satu kerjaan anak nih teman kamu nih yang bagus gitu ya. Apa jawaban si anak? Ada yang bilang nggak? Yes. Thank you. Anaknya bilang thank you. Teman lain bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Ada satu kalau saya nggak salah dia tag ini bawahnya kayak good job gitu ya. Kalau di kita ada anak yang wah Akar Syafi ini nilai 100. Teman-temannya kira-kira gimana? Mending ya kalau ditemuin apresiatif ya, cie. Anak kalau dicie-ciein itu ada yang kayak terang tuh. Jadi bullying itu bukan hanya sekedar meledek, bahkan mencie-ciein pun tanpa denda yang
Anak tahu sendiri, anak laki-laki coba deh waktu dulu kecil, kalau dicecein sama temennya, bapak pinter, malu kan? Gitu, bukannya malah dia tambah blooming gitu, malah udah diam aja, malu. Gitu, dicie-ciein, ya pinter yang pinter gitu. Temennya diam, dia bilang thank you. Jadi nak, kamu nih nilainya bagus, makasih bu. Atau kalau kita alhamdulillah, gitu ya. Itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter tuh jadi bukan yang Pancasila 1-5 atau apa berbuat baik. No, they can do it every day, every single day. Mengucapkan terima kasih ketika dipuji dan dia well done, keren. Itu tuh anak tuh di sininya berbunga-bunga, ini pikirannya ngembang langsung wah gitu kayak apa ya, kayak ledakan atom gitu yang oke, saya harus lebih baik lagi. Ada gitu rasa seperti itu. Itu pendidikan karakter di situ gitu. Jadi kalau ini saya tunjukkan di sekolah-sekolah Islam waktu itu di Al-Azhar Jogja, ada satu yang bilang bahwa iya saya suka gitu ya ketika dia ngomong dia bilang makasih. Dan ini cara kita ya nggak usah harus kayak oke nah kamu kalau ada orang begini-begini nggak diajarin, tapi itu keluar dengan sendirinya. Jadi ada di situ. Nah terakhir itu kan di sini judulnya kolaborasi. Ada kolaborasi tadi di situ? Ada. Dari awal sampai akhir tuh mereka berkolaborasi tuh anak. Jadi anak yang bisa dengan yang nggak bisa terus kita ini loh temannya kayak gini. Oh kenapa kayak gini gitu. Salah ya nggak apa-apa. We're still learning. Kemudian ada refleksi di situ. Tadi terakhir yang Mr. Gofar juga bilang ada anak yang bilang saya paham, saya udah paham dikasih merah. Pendidikan karakter anak belajar jujur. Gak semua anak nanti bilang ngerti anak-anak, ngerti miss gitu ya. Ada pertanyaan, akar paling kenceng gak ada miss. Pengen buru-buru aja makan siang. Pengen buru-buru snack time. Gitu. Ada tuh paling gini kalau apa yang paling pelajaran kamu suka break time. Kenapa kamu? Aduh malu bundanya. So iya kayak gitu kan. Jadi di situ tuh pendidikan anak jujur dia kan bilang saya nggak ngerti teman saya ngerti ya nggak apa-apa saya emang belum ngerti. Jadi dia akan defend himself ya sampai gede kan itu dibutuhin ya. Miss Eka tidak butuh guru yang misalnya ya Miss Eka udah bagus. Beliau butuh guru yang Miss Eka ini udah bagus tapi gimana kalau gini kita coba. Dia bilang oh iya ya. Ini coba dulu deh gitu. Nanti kalau jelek ya udah gitu. Kita ganti lagi atau kita evaluasi. Selalu ada pembelajaran kan. Gitu kan belajar dari berbagai macam pengalaman. Jadi seperti itu gitu. Artinya ini yang maksud saya suka dari video ini selalu saya suka karena banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dari situ. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini udah jam 11 kurang terakhir. Albert Einstein bilang bahwa insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik dengan cara yang begini-begini saja, it's impossible. Kalau dia bilang insanity, kalau saya nggak berani ngatain Bapak Ibu guru semuanya langsung insane gitu ya. Jadi saya harus bilang it's impossible. Nggak bisa. Kalau kita mau anak-anak kelas 2 sepertinya kurang apa gitu ya. Oke, we have to try different things. Kalau anak kelas 6 kok kayaknya kurang di sininya, coba kita rubah. Nah, perubahan itu gak harus besar. Perubahan itu sesederhana tadi, nak coba lari di tempat semua gitu ya. Perubahan itu sesederhana itu. Sesederhana Bapak Ibu tadi mulai dengan asa. Dia sebagai ayah asa bersama kita bisa. Kebayang kalau Bapak Ibu masuk mulai dengan itu. Saya aja gitu ya. Seneng gitu loh, ya anak-anak tuh seneng gitu. Mulai dengan itu aja. Jadi gak usah, aduh jadi saya harus bawa apa besok nggak usah. Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Do something different yang bikin anak semangat, dia mau belajar. Atau nah, yuk sekarang kita keluar lihat di situ apa, kayak tanaman apa, boleh pasti anak Miss Eka kan keluar, yang penting gurunya jangan anaknya keluar gurunya main HP di kelas gitu kan, gurunya ikut keluar oh ya sebelah sini ya nah sebelah sini gitu. Jadi seperti itu, oke? Nah refleksi ini bagian penting, jadi selalu harus ada refleksi. Kalau tadi anak-anaknya refleksi saya ngerti atau enggak, ada yang masih saya belum paham, pakai traffic light system ya. Jadi kalau ngerti itu hijau, kalau yang masih agak bingung kuning, kalau yang enggak ngerti sama sekali merah. Nanti gurunya bisa
perlu pahami gitu ya. Saya coba pendekatannya dengan cara yang berbeda. Nah, kalau saya juga selalu refleksi di akhir itu adalah hal-hal yang Bapak Ibu pelajari dari sesi ini, dan yang kedua, perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan di tahun ajaran baru. 1-2 hal sederhana aja, dan ini nggak akan dinilai, tidak perlu pakai nama, ya, cukup dituliskan di sini. Silakan. Ini sambil kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Bisa dibagikan satu orang satu aja kali ya, kalau nggak cukup boleh 2. Nanti kita tempelkan di mana? Situ? Di situ kali ya, jadi biar Bapak Ibu bergerak sedikit. Silakan. 2 hal aja. Yang pertama, hal yang Bapak Ibu pelajari, menulis 5-10 silakan. Yang kedua, perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan, nggak perlu banyak-banyak, nggak dikerjain. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ada yang masih mengganjal atau kalau nggak nanya saya nanya nih. Silahkan sambil menunggu, atau mungkin dari Miss Eka ada yang ingin disampaikan. Oh iya, ini yang tadi kubus ya. Masukin ke sini ternyata. Masih ada. Ini yang kubus ternyata. Enggak bisa. Enggak. Ini ternyata masih ada permennya, saya kasih aja ke yang tadi ini ya. Yang tadi silakan peserta aja boleh ambil. Sama-sama. Oke. Miss Vivi silakan. Iya. Dengan tadi selesai. Bapak-bapak boleh. Mohon maaf ya, cuma ada segitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana Miss Eka, ada yang ingin dikomentari? Kira-kira? Apa ya? Kadang kita bermasalahnya bukan di kurikulumnya ya kan. Kadang kan kurikulum itu yang tadi udah bilang emang gimana pun kurikulumnya kalau kita dalam pembelajaran, cuman di Indonesia ini apa ya, masih lebih menekankan pada tuntasnya itu yang jadi permasalahan gitu. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti kurikulum yang mereka pelajari gitu, tapi intinya tuntas dengan nilai yang harus sempurna ke depannya, itu yang jadi permasalahan kami kan. Apalagi di SD ya, sebenarnya kan ruang lingkup SD itu kan belajar dengan menenangkan gitu, tapi tiba-tiba di SMP itu kita harus menuntaskan dengan posisi nilai yang harus segini sempurna, itu yang jadi permasalahan. Dan itu tidak anaknya mau ke negeri. Nah ya, itu yang jadi permasalahan apa ya, kurikulum yang harus seperti ini, tapi ya membebaskan kan, intinya kan kalau kurikulum merdeka ini kan kita membebaskan anak, gimana kita aktif, yang penting anak itu aktif duluan ya, anak itu yang menjadi peran pertama dalam pembelajaran keseluruhan di merdeka ini. Tapi saat kita udah di kelas 6, nah poin-poin itu yang jadi nilai yang menjadi nilai yang menjadi utama, bukan gimana kita bisa menghadapi di kehidupan sehari-hari, gimana kita itu yang jadi utama. Memang sayangnya sih memang di situ ya, dan ini sering saya dengar ketika di CPGP, SP ya kayak gitu, karena tetap ujung-ujungnya nilai dan itu di sebagian orang tua juga menginginkan seperti itu akhirnya, karena kalau nilainya tidak tinggi maka kita akan bersama yang lain untuk SMP-nya gimana gitu, terutama memang negeri ya,
bagus apa, biasanya ada hal yang bisa lumrah lah dalam usaha kita. Nah, memang betul yang tadi Miss Eka sampaikan gitu ya, bahwa ujung-ujungnya tuh tetap akhirnya nilai, walaupun ujian nasional udah nggak ada, tapi tetap ada apa lalu SPD atau apa gitu, tetap ujung-ujungnya ada pengawas, ada dinas pendidikan. Jadi memang sistem ya yang ini, meskipun di kurikulum merdeka nantinya udah nggak ada KKM gitu, jadi si kriteria ketuntasan minimal itu yang sudah tidak ada, yang kita bahkan nggak paham kayak 78 tuh ada senin gitu ya, kayak dari mana atau kenapa anak di agama harus sekian gitu. Tapi anaknya sendiri misalnya masih belum bisa wudu, masih belum bisa ini, tapi nilainya udah misalnya 90 gitu kan. Sebenarnya buat orang tua atau buat guru lebih penting anak bisa wudu dengan baik dan benar, bisa sholat tepat waktu tanpa disuruh, kan seperti itu ya. Kurikulumnya atau masih sistemnya kayak gitu. Cuman saya percaya ketika Bapak Ibu guru melakukan sedikit saja perubahan di kelas gitu ya, itu insya Allah kedua-duanya bisa dapat. Jadi akademiknya juga termasuk juga yang tadi ya, yang ketiga hal itu, pikiran, perasaan dan kehendaknya itu juga bisa. Artinya tidak menyampingkan terus udah deh kalau gitu kita nggak pakai textbook gitu, kita seneng-seneng aja ya, nggak bisa juga. Tapi lihat di textbooknya itu, ini ambil misalnya kayak fabel gitu ya, itu panjang tuh kayaknya nih, kalau modelnya kayak Atta Syafi suruh baca gini, waduh misalnya oke coba saya potong atau saya cari yang lebih pendek misalnya gitu kan, sama-sama tentang fabel. Jadi ketika nanti ada tes di kelas 6 misalnya, tes apa membaca atau tes mencari pesan cerita, pesan moral gitu ya, anak tetap bisa gitu, karena dia udah terbiasa gitu. Itu sih mungkin kalau dicoba dulu gitu ya. Ini nggak bisa dalam satu kali terus langsung, tidak bisa. Ini pasti betul pembiasaan aja, pembiasaan bahwa kita coba seperti ini. Saya tuh kemarin di Seluri sempat kepikiran untuk kalau misalnya saya kan ya maksud orang tua murid ya, mungkin pasti satu mungkin bosen atau mungkin agak ada sedih atau apa misalnya gitu. Ada teman saya juga itu guru di SDN Mampang. Itu laki-laki masih muda ya, kurang lebih kayak udahlah kayak Mr. Fajar, Mr. Gofar gitu, muda-muda kan ini masih ya, 20-an ya? 20 ya. Ya. Nah itu bisa tuh nanti dia sepertinya pembawanya mungkin juga lebih ini. Nah bisa juga saya minta kesini, tapi kan saya pasti harus izin dulu gitu ya. Nah kalau berkenan nanti kasih tahu saya saja gitu. Dan ini benar-benar bagian dari dukungan, maksudnya kami sebagai orang tua gitu ya, tidak perlu memikirkan biaya atau apa. Dia kesini juga udah Mbak, gampang, ntar aku ke tempatmu gitu ya. Jadi beliau juga apa sih, guru penggerak juga, semua udah titel-titelnya tuh lebih banyak di beliau gitu ya, dan terjun langsung karena beliau guru. Kalau saya kan maksudnya masih keliling-keliling sekolah aja, tapi udah nggak ngajar di kelas. Jadi kalau misalnya guru-gurunya bilang, oh coba nih ujian suruh masuk kelas, bisa nggak tuh ngadepin Atta Syafi sebelah kanan Fatkah, sebelah kanan Atara, coba gitu. Jangan-jangan saya juga di depan gitu ya, jadi udah aduh gitu ya. Nah kalau dia ini benar-benar guru gitu, jadi nanti kalau misalnya diperlukan atau apa, mungkin semester depan atau apa, bisa just let me know. Kalau mau undang saya lagi, mau kontak, mau apa juga silahkan, anytime bisa. Nah ini ya, jadi silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau nanya-nanya, bukan nanya ya, mungkin curhat atau apa juga boleh sih. Gitu ya. Jadi saya sebagai, maksudnya orang, jangan lihat sebagai orang tua murid gitu ya, mungkin agak ada sedikit jarak gitu ya, tapi lihatlah sebagai sesama pendidik gitu mungkin ya.